Film berawal pada tahun 1937 di sebuah perguruan tinggi. Seorang remaja yang bernama Lyudmila Pavlichenko telah diterima menjadi mahasiswa Fakultas Sejarah di Universitas Kiev, Ukraina dengan nilai terbaik. Первая в списке. Можешь мной гордиться. Keesokan harinya, Lyudmila bersama kawan-kawan pergi ke tempat hiburan, tapi mereka bingung mau pergi kemana. Karena tidak ada keputusan, mereka pun melakukan lempar koin. Dan akhirnya pilihan pergi ke lapangan tembak adalah pemenangnya. Melihat ketika teman laki-lakinya masing-masing diberi peluru, tiba-tiba Lyudmila meminta izin pada instruktur agar ia diperbolehkan ikut menembak. Kemudian instruktur memberikan mereka sebuah senjata dan 5 buah peluru. Instruktur lalu mengajarkan Lyudmila cara menembak yang benar. Lyudmila berusaha menembak sebaik mungkin yang telah diajarkan instrukturnya. Setelah melakukan tembakan, instruktur lalu mengecek papan target tembakan. Tanpa diduga, Lyudmila mendapat poin tertinggi, meski sempat diremehkan oleh teman laki-lakinya. Tapi salah satu temannya protes. Dia meminta instruktur kembali mengecek hasil tembakan mereka. Namun instruktur mempersilahkan mereka melihat sendiri hasilnya jika tidak percaya. Saat sedang kuliah, tiba-tiba Lyudmila dipanggil rektor. Ia disuruh mengemasi semua peralatannya ke dalam tas. Ternyata ada seorang perwira yang sedang membaca biodata Lyudmila. Ia mengatakan kalau Lyudmila sangat berbakat dalam menembak. Perwira itu mendapatkan laporan dari instruktur yang pernah membimbing Lyudmila. Karena hal itu, Lyudmila diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan sniper selama 6 bulan. Dan setelah itu, Lyudmila bisa kembali kuliah lagi. Lyudmila akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Sebelum berangkat, Lyudmila pamit kepada ayah dan ibunya. Dalam pelatihan, Lyudmila menempuh pendidikan sniper yang sangat keras. Sang pelatih memperlakukan para peserta pria dan wanita sama saja. Mereka diajari menjadi sniper yang handal. Akan tetapi, pelatihan sniper yang rencananya hanya 6 bulan tidak bisa diselesaikan. Karena pada tanggal 19 Juni tahun 1941, pasukan Nazi Jerman telah melakukan invasi penyerangan ke Uni Soviet lewat Operasi Barbarossa. Masa pelatihan pun dipercepat. Peserta yang lulus ujian akan dikirim ke medan peperangan. Sementara Lyudmila diutus menjadi sniper di garis depan untuk mempertahankan kota Odessa. Komandan Makarov mengarahkan Lyudmila untuk mengincar komandan musuh sebagai sasaran utama. Ia juga mengatakan kalau senjata tank musuh bisa dihancurkan dengan cara menembak kaca pengemudi sebanyak 3 kali dan tembakan itu akan mengenai tangki bahan bakarnya. Dan tiba-tiba pasukan Nazi menyerang lewat udara dengan pesawat pengebom. Dalam situasi genting, Lyudmila berusaha menyusuri parit untuk mencari senjata yang bisa digunakan. Setelah menemukan senjata rekannya yang gugur dalam pertempuran, Lyudmila memberanikan diri membidik bagian jendela tank yang sedang menyerang mereka. Dengan bantuan Kapten Makarov, Lyudmila akhirnya berhasil menghancurkan tank Jerman. Ketika Lyudmila akan menembak seorang komandan Nazi, namun tiba-tiba ia menunda tembakannya. Lyudmila merasa ragu, karena seumur hidupnya belum pernah menembak manusia. Tapi saat wajah Lyudmila terciprat darah dari rekannya yang tertembak, ia pun memutuskan untuk menembak komandan pasukan musuh. Tembakan Lyudmila akhirnya membuat pasukan musuh mundur. Kapten Makarov lalu memberi Lyudmila vodka untuk mengurangi beban mental yang dialami Lyudmila. Ternyata keberhasilan Lyudmila menembak tank musuh sangat diapresiasi oleh panglima pasukan, yaitu Jenderal Petrov.
Sang jenderal memberi Lyudmila penghargaan berupa senapan semi-otomatis. Спасибо, товарищ генерал. Di hadapan pasukan, Lyudmila bersumpah tidak akan memberi belas kasihan sedikit pun pada musuh, dan dengan senapannya dia akan membunuh ratusan tentara Jerman. И убить из этой винтовки 100 фашистов. Lyudmila diajari oleh Kapten Makarov untuk membongkar senapannya, agar Lyudmila bisa mengenali senjata yang ia miliki. Malam itu, Kapten Makarov menceritakan dirinya saat perang di Finlandia. Ia pernah membunuh 3 musuh dengan 1 tembakan. Mendengar cerita itu membuat Lyudmila semakin mengagumi sosok Kapten Makarov. Троих? Keesokan harinya di medan pertempuran, Kapten Makarov tidak menemukan Lyudmila berada di posisinya. Kemudian rekannya melaporkan bahwa Lyudmila sedang mendekati pasukan musuh. Rupanya Lyudmila mencoba menembak beberapa tentara musuh dengan sekali tembakan. Lyudmila disuruh kembali pada posisinya karena tindakan itu sangat berbahaya. Kapten Makarov lalu mengancam akan membawa Lyudmila ke pengadilan militer agar Lyudmila tidak mengulangi perbuatannya. Pada malam hari, seorang prajurit utusan datang menemui Kapten Makarov. Prajurit itu membawa perintah untuk bertugas di lokasi yang baru. Lyudmila yang berusaha mendekati Kapten Makarov, namun ia ditolak mentah-mentah oleh Kapten Makarov. Kapten Makarov telah berkomitmen pada dirinya, ia tidak akan jatuh cinta kepada wanita dalam situasi peperangan. Keesokan harinya saat di medan pertempuran, Lyudmila masih kesal dengan Kapten Makarov karena telah menolak cintanya. Kapten Makarov akhirnya menjelaskan alasannya mengapa ia tidak bisa menerima cinta Lyudmila. Kapten Makarov tidak ingin menerima kenyataan pahit jika kekasih yang dicintainya meninggal dunia karena perang. Mendengar hal itu, Lyudmila mengatakan kepada Kapten Makarov, dia harus yakin bahwa tidak ada yang bisa membunuh mereka berdua. Namun tiba-tiba sebuah ledakan besar membuat Kapten Makarov terhempas. Dan beruntungnya dia baik-baik saja, sedangkan Lyudmila mengalami luka yang cukup serius. Kemudian ia dibawa ke tenda untuk mendapat pertolongan. Lyudmila ditangani oleh Dr. Boris yang hampir menjadi tunangannya. Kapten Makarov berusaha menenangkan Lyudmila dengan berbaring di sampingnya. Melihat itu membuat Dr. Boris sangat cemburu, karena ternyata ia masih mencintai Lyudmila. Sedikit info, dulunya Lyudmila dijodohkan dengan Dr. Boris. Namun Lyudmila menolak pertunangan itu karena dirinya harus mengikuti pelatihan sniper. Adegan kemudian berpindah ke peristiwa evakuasi kota Sevastopol di sebuah pelabuhan yang terletak di semenanjung Crimea. Wilayah itu sedang diserang oleh tentara Nazi Jerman. Pasukan Tentara Merah berangkat dengan armada perangnya. Namun di tengah perjalanan, kapal-kapal mereka dibombardir oleh pasukan musuh dari udara. Sesampainya di Sevastopol, Lyudmila mendatangi Jenderal Petrov. Ia meminta Jenderal Petrov menandatangani laporan kesehatannya agar dirinya diperbolehkan untuk ikut berperang. Jenderal Petrov mengatakan bahwa hanya dokter yang lebih berwenang memberi izin. Dengan terpaksa, Lyudmila menghadap kepada Dr. Boris untuk menandatangani laporan kesehatannya. Namun Dr. Boris tidak mengizinkannya karena kondisi Lyudmila belum pulih. Tiba-tiba perhatian Lyudmila teralihkan setelah mendengar bahwa pasukan garis depan telah kembali dari medan pertempuran. Lyudmila berdiri di tepi jalan sembari mencari Kapten Makarov, hingga seseorang memanggil namanya. Ternyata dia adalah orang yang diwasiatkan oleh Kapten Makarov agar memberikan senapan miliknya pada Lyudmila. Mengetahui Kapten Makarov telah gugur membuat Lyudmila sangat bersedih, hingga tangannya pun gemetar saat menyentuh senapan Kapten Makarov. Lyudmila pun kembali menghadap Dr. Boris dengan wajah emosi. Setelah mendengar kematian Kapten Makarov, lalu Dr. Boris menandatangani laporan kesehatan Lyudmila. Dalam misi ini, Lyudmila dikenalkan dengan Kapten Leonid. Kapten Leonid ditunjuk menggantikan Makarov untuk memimpin pasukan. Keesokan harinya, Lyudmila yang berpasangan dengan Kapten Leonid sedang membidik tentara musuh.
Namun kali ini perlakuan Lyudmila terhadap musuhnya sangat berbeda. Lyudmila menembak kaki dan tangannya agar musuh tersiksa. Melihat itu, Kapten Leonid segera menembak mati prajurit tersebut. Terlihat Lyudmila kesal dengan Kapten Leonid. Lyudmila ingin agar mereka tersiksa sebelum menemui ajalnya. Mendengar ucapan Lyudmila, Kapten Leonid lalu menasihatinya. Kapten Leonid mengatakan, peperangan bukan hanya tentang kematian. Masih ada kehidupan yang harus mereka jalani bagi mereka yang masih hidup, dan kehidupan ini tidak hanya untuk balas dendam. Malam harinya, mereka berdua mendapat misi berbahaya menghadapi sniper musuh. Lyudmila selalu diandalkan dalam setiap misi. Ia mampu mengusai medan perbukitan maupun di kawasan bersalju. Dengan tembakan jitunya, Lyudmila membunuh pasukan musuh tanpa ampun. Sehingga pasukan Nazi akhirnya berhasil dipukul mundur dari Sevastopol. Pasukan Soviet mengadakan pesta atas keberhasilan mereka. Lyudmila memperkenalkan Dr. Boris kepada Kapten Leonid dan meninggalkan mereka berdua. Lalu Dr. Boris menceritakan kepada Kapten Leonid tentang hubungannya dengan Lyudmila sebelum ikut berperang, dan sampai saat ini ia masih mencintai Lyudmila. Namun dalam pesta itu, Lyudmila sedang berselisih dengan seorang prajurit pria. Kapten Leonid pun segera datang dan menghajar pria itu. Akhirnya perkelahian bisa dilerai oleh komandan mereka. Dengan spontan Kapten Leonid menghampiri Lyudmila dan menciumnya. Kini mereka berdua sudah pacaran dan selalu bersama. Di sela-sela menjalankan misi, mereka menyelingi dengan candaan dan aksi konyol. Pada suatu hari mereka berdua sedang berjalan di sebuah kawasan. Tanpa sengaja Kapten Leonid menginjak sesuatu, dan ternyata kawasan itu merupakan ladang ranjau. Mereka pun segera berlari secepatnya untuk menghindari ledakan ranjau. Karena ledakan ranjau yang begitu cepat, Lyudmila pun bertelungkup dan Kapten Leonid berinisiatif untuk melindunginya dari efek ledakan, sehingga punggung Kapten Leonid hancur akibat ledakan ranjau. Lyudmila berusaha menggendong tubuh Kapten Leonid yang sudah sekarat. Begitu sampai di dekat pasukan, Lyudmila segera meminta pertolongan dan akhirnya bantuan pun datang. Lyudmila kembali merasakan kenyataan pahit untuk kedua kalinya, karena dia harus kehilangan orang yang dicintainya. Setelah sadar, Lyudmila melihat Dr. Boris yang sedang merawatnya. Dr. Boris mengaku menyesal telah memberi izin Lyudmila untuk ikut berperang. Ketika sedang dirawat, mereka didatangi seorang perwira yang membawa perintah agar Lyudmila harus tetap bertugas, karena Jerman mengira Lyudmila telah mati. Mau tidak mau, Lyudmila harus terjun lagi ke medan tempur dengan keadaan yang belum sembuh. Lyudmila kembali mengenakan pakaian dinas militernya dan akan menghadapi seorang sniper terbaik Jerman. Dari laporan intelijen, sniper musuh sedang melakukan pengintaian di daerah alun-alun. Mendengar itu, Lyudmila segera pergi ke sana. Selama 24 jam lebih, Lyudmila berkamuflase di antara bebatuan. Tapi saat melakukan pengintaian, Lyudmila merasakan sesuatu yang tidak nyaman di punggungnya. Lyudmila baru menyadari jika lukanya belum sembuh dan kembali berdarah. Merasa tidak tahan lagi di tempat persembunyiannya, Lyudmila pun keluar dari persembunyiannya setelah melihat sniper musuh. Melihat kemunculan Lyudmila, sniper musuh mengetahui keberadaannya dan mereka berdua lalu beradu tembakan. Dan ternyata tembakan musuh hanya mengenai dada Lyudmila, sedangkan sniper musuh telah meregang nyawa. Di markas, Dr. Boris menghadap Jenderal Petrov. Ia memohon segera mengevakuasi Lyudmila, dikarenakan Lyudmila sudah 4 kali terluka dalam bertugas. Awalnya Jenderal Petrov menolak permohonan itu, sebab Lyudmila sangat penting bagi pasukannya. Lyudmila adalah salah satu kekuatan utama yang telah menghabisi ratusan prajurit Jerman. Mendengar itu, Dr. Boris menganggap kalau Jenderal Petrov memang sengaja mengorbankan Lyudmila. Dan akhirnya Jenderal Petrov mengizinkan Dr. Boris mengevakuasi Lyudmila. Tapi saat sampai di dermaga, lonjakan pengungsi membuat penumpang berdesakan masuk ke kapal. Dr. Boris lalu mengajak Lyudmila memilih jalan alternatif lain. Mereka akan menaiki sebuah perahu menuju tempat pengungsian.
Namun pada kenyataannya, Dr. Boris memutuskan untuk tinggal di Sevastopol. Katanya ia akan menyusul dengan perahu berikutnya. Singkat cerita, kota Sevastopol yang dipertahankan selama 250 hari, akhirnya jatuh juga di tangan pasukan Hitler. Tidak diketahui pasti bagaimana nasib Dr. Boris, serta 80.000 jiwa penduduk kota Sevastopol dan pasukan merah. Entah telah tertangkap atau dijatuhi hukuman mati, dan yang pastinya Dr. Boris telah menyelamatkan hidup Lyudmila. Adegan berlanjut 1 tahun kemudian, pada sebuah pertemuan ibu negara di Amerika. Ibu negara yang bernama Eleanor menanyakan masing-masing para prajurit mahasiswa Uni Soviet atas pencapaiannya yang mereka raih. Awalnya Eleanor hanya terkagum biasa, seperti bertemu prajurit yang memiliki kemampuan pada umumnya. Namun ibu negara sangat terkesima ketika ia berhadapan dengan seorang wanita yang bernama Lyudmila. Lyudmila mengatakan dirinya adalah seorang sniper yang telah membunuh 309 tentara Nazi. Mendengarkan hal itu, sontak membuat semua orang di Gedung Putih tertuju padanya. Mereka menyerbu dengan beragam pertanyaan sewaktu dirinya menjalankan tugas. Singkat cerita, Lyudmila dipanggil dalam acara konferensi pers. Lyudmila mengatakan dirinya sekarang berusia 25 tahun dan telah membunuh 309 tentara Nazi Jerman. Akhirnya Lyudmila ditugaskan untuk menjadi instruktur di pendidikan sniper. Setelah perang, Lyudmila melanjutkan kuliahnya dan dianugerahi gelar sebagai pahlawan. 17 tahun kemudian, pada tahun 1957, Eleanor akhirnya bertemu dengan Lyudmila bersama putranya. Lyudmila mengenakan lencana bintang kehormatan yang diberikan oleh Uni Soviet, dan semua itu berkat jasanya.